Orang tua menginjakan kakinya di kerikil-kerikil untuk terapi kesehatan atau kebugaran badannya. Begitupun juga kaula muda menginjakan kakinya di kerikil-kerikil coffee shop untuk menjaga keseimbangan mentalnya. Bersama saya Zan dan Eds selaku co-host menemani Anda di rumah atau menemani Anda dimanapun berada dalam obrolan santai di Counseling Space. Kami juga bisa membantu yang butuh dan mendengarkan yang perlu. Itu dia. Keren. Kali ini Deds, apa kabar? Di sini juga kita ada kedatangan Bang Bek tentunya ya. Bang Bek apa kabar? Bang Bek udah lama nih nggak ngonten gitu ya. Ya udah lama nggak ngonten ini juga kan. Ya alhamdulillah sih kabar aku baik. Ya, Alhamdulillah syukur. baik. Alhamdulillah. Untuk hari ini mungkin baik atau mumet mungkin? Mumet pikiran? sih kayaknya. Mumet kenapa Mumet. tuh Bang Bek? Banyak pikiran Banyak kan. pikiran, Ya, banyak Karena keluh juga- kesah ya, ya Bang Bek betul. ya. Karena mau skripsi juga. Mau skripsi Iya. teman-teman Bang Jadi Bek. pusing juga. Pusing gitu. Ya. Mungkin datang juga dengan versi yang terbaru mungkin. Ya betul. Ini sebenarnya Bang BK maksudnya masuk lagi ke framing ke YouTube yang dulunya itu BK Coffee sekarang kan jadi Counseling Space. Counseling Space. Itu yang dibantu oleh Zan. Zans sama Deds. Saya selaku host ya. host ya. Ini sama host ya. Co-host. Oke. Ya, begitu teman-teman. Jadi kita kembali lagi di channel YouTube yang sama, hanya berganti nama, ya. Deds gitu. Oke, pertama-tama nih tadi sudah menanyakan kabar. Tentunya menanyakan kabar itu kan ada kadang-kadang itu hanya sepele tapi itu krusial. Oh iya, ya, betul, ya, Deds betul. ya. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting gitu. Nah, kalau misalkan kita nih mencintai diri sendiri, tentunya kan harus mencintai diri sendiri Ya, terutama ya. betul. Mencintai diri sendiri dengan cara menyeruput kopi. Aduh. Bang Bek, kebetulan kita juga ada di coffee shop ya. Ya, di Dengan coffee shop. cara menyeruput kopi kayak menyeruput kopi Ya. menjaga kesehatan mental gitu. Menurut Bang Bek seperti apa? Oke. Kalau hubungan kopi dengan apa ya kesehatan mental atau dengan kita bisa obrolin terkait konseling gitu ya. Ya. Karena kalau menurut Bang BK itu konseling dengan kopi itu pasti nyambung. Kenapa? Oke. Ketika kita berbicara kita atau curhat sambil minum kopi itu rasanya tuh lebih tenang, Lebih tenang. santai sih ya, lebih santai. Chill. Nah, kecil. Nah, lebih nyantai gitu. Jadi sebenarnya sambil nyeruput kopi itu sambil naikin mood. Sambil naikin mood. Sambil naikin mood. Karena kenapa? Karena kan di dalam si kopi ini tuh kan terdapat Ya. zat kafeinnya. Zat Mungkin nanti kafein. aku juga bakal ngebahas juga sih Betul. seenggaknya zat kafeinnya ya. Oke, kayak gitu menurut aku masih. Kalau dari Deds nih seperti apa kira-kira kesehatan mental kayak mencintai diri sendiri dengan cara datang ke coffee shop. Tadi kan juga opening kita tuh menginjakan kaki di Ya, kerikil-kerikil. Ya mungkin maybe rata-rata gitu ya coffee Ya. shop selalu ada kerikil-kerikil gitu ya. Kalau bahasa kerikil-kerikil. kerennya sekarang bare minimumnya. Ah, itu Bare dia minimumnya Deds. dari suatu God coffee shop damn. itu yaitu dengan ada kerikil. Kerikil Karena manja. Kerikil itu sangat menopang gaya hidup kita dari bawah, yaitu sepatu. Betul. Karena tidak bukan sepatu juga bisa jadi senjata utama Senjata utama. main ke coffee shop. Bukan hanya outfit aja Bukan ya, hanya Deds outfit ya. aja. Betul. Iya. Hanya outfit aja. Oke. Dan kita juga kan bisa ngelihat kalau kita kan kopi nggak selalu harus kita ke coffee shop mungkin. Betul. Menyeruput kopi juga bisa di mana saja. Betul, that's bisa betul. dengan cara apa aja. Betul, gitu kan. betul. Tapi yang penting dengan kopi itu kamu dengan siapanya kalau kata Itu dia dem. kalau kata aku gitu. Saya takutnya ngopi sama orang yang salah juga kan takutnya nanti agak-agak Ditakutkan oversharing ya Aduh, Deds ya oversharing. dengan orang yang salah Bukan gitu. nih. salah. Ya, menarik teman-teman di rumah. Ya kita kan nggak bisa juga ngobrol sama yang nggak mau ngedengerin. Kayaknya pengalaman. Iya, ini kayaknya Pengalaman. lebih ya Apa ya? punya latar belakang gitu belakangnya. ya. Tapi setiap cerita pasti punya backstory. Oh iya. Up, itu dia Pasti dem. punya backstory.
Ya menarik teman-teman. Jadi ngopi itu bukan sekedar kopinya, tapi dengan siapa kita tanda kutip ngopinya mungkin ya Bang Bek ya. Karena kadang-kadang ada yang suka ke coffee shop, ada juga yang sekedar beli ke minimarket dengan kopi yang dicap itu terus cuma nongkrong di depan minimarket itu sebagai healing mungkin menurut mereka. Sebetulnya nggak apa-apa juga. Nggak masalah. Kan bebas cara tiap orang kan beda-beda. Betul. Nah, kalau kita mengenai tentang tadi mencintai diri sendiri nih Bang Bek, mencintai diri sendiri. Nah, rata-rata menurut Bang Bek kan sudah bergerak di F&B ya? Ya, F&B gitu ya, apalagi di coffee shop juga pernah gitu ya. Nah, kalau menurut Bang Bek nih, keadaan mental orang-orang yang datang ke coffee shop itu seperti apa? Tipikal-tipikalnya aja deh. Tipikalnya. Kalau disebut tipikal sih banyak ya. Saya kan macam-macam karakteristik pasti. seseorang, apalagi yang datang ke coffee shop itu ya ada yang sedang senang, ada yang sedang buruk hatinya. Karena kan saya aku Bang Beka tuh kerja atau pengalaman di bidang F&B itu dari 2018. Berarti sampai sekarang hampir 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun ya. Nah, selama 7 tahun itu Bang Beka tuh ketemu banyak sekali orang-orang yang dengan berbeda-beda karakteristik dan mentalnya. Yang pertama itu sebenarnya Bang Beka tuh paling senang kalau misalkan orang itu datangnya yang sedang senang, yang sedang happy ya. Ada kalau yang sedang moodnya jelek gitu ya. Kenapa? Karena suka mintanya yang aneh-aneh. Suka minta yang aneh-aneh, ini menarik teman-teman. Suka yang minta aneh-aneh seperti apa Bang Bek? Di luar menu kah? Di luar menu. Nah itu. Berarti menyulitkan baristanya. Enggak sih. Cuman enggak masalah juga karena kan setiap customer, setiap konsumen itu kan raja juga dan karena kan mereka juga mempunyai kesukaan rasa masing-masing kan. Punya preferensi, selera masing-masing kan, karena namanya rasa juga kan relatif ya. Jadi kita nggak bisa nentuin ini enak, tapi kan buat dia nggak tahu itu enak atau tidak. Jadi ya banyak sekali sih tipe-tipikal mentalnya tuh yang lagi baik, lagi moodnya happy, ada yang sedang murung atau ada yang sedang stres. Nah, stres kan tuh banyak tuh sebenarnya yang paling banyak itu yang stres. Stres kan. Karena kalau ngomongin stres kan kita bisa meluas lah. Ada yang stres akademi, ada yang di pekerjaannya, mungkin di keluarganya, ya kan? Ya itu makanya ada yang tentang lingkungannya mungkin. Lingkungan bisa masuk juga sih. Lingkungan apa? Lingkungan rumah. Iya betul. Lingkungan pergaulan. Oke, Mas. Ya. Percintaan mungkin ya. Rata-rata orang-orang datang untuk percintaan. Kalau lebih ke itu sih, aduh berat juga ya. Atau Bang Bek punya background jangan dibahas di sini. Jangan. Atau ada contoh mungkin. Ada contoh customer yang mungkin sesuai yang diceritain tadi. Oke. Kan kalau kita ngomongin tipikal orang yang datang ke coffee shop itu dengan mentalnya berbeda-beda kan pasti ujung-ujungnya konseling ya. Kita ngobrol gitunya. Maksudnya lebih kan kalau kita ngobrol tuh tetap aja kan kita curhat tuh tetap aja disebutnya konseling. Betul. Ya kan? Nah, ketika konseling itu ya gimana ya? Ya Bang Beka sih lebih ke ngikutin alurnya dia gitu. Ngikutin alurnya dia, misalkan masalahnya seperti apa. Kan di situ yang namanya barista itu harus bisa profesional. Dia harus bisa public speaking. Public speaking. Harus bisa ngobrolnya dengan customer. Kenapa? Karena itu sebagian dari SOP kita. SOP peraturan. Dan terlebih lagi itu kita bisa sebut etika dan attitude kita itu diperlihatkan di situ. Maybe etos kerja Sebut kayak gitu. Kita dilihatkan di situ dengan public speaking kita bagaimana sih sebenarnya tujuan barista tuh bagaimana si customer itu bisa balik lagi dan nyaman ke coffee shop. Cara nge-treatnya gitu. Cara nge-treatnya kan. Seperti itu. Ya terkadang berarti that's kan kalau kita misalkan bekerja jadi barista atau even yang bekerja di coffee shop even bekerja di coffee shop itu kan kayak barista itu mereka diharapkan untuk ramah tadi kata tersenyum, smile, terus mendengarkan celotehan pelanggan atau customer. Kadang-kadang customer itu kayak celotehan, kurang disaring nih karena umat tadi juga yang datang rata-rata stres atau mungkin juga kayak menggoda barista Bang Bek yang cantik-cantik kan kita itu kan banyak terjadi bahkan di konten-konten yang lain ya gitu. Karena enggak hanya public speaking juga, kelewat.
yang paling penting juga yang namanya grooming, penampilan kita Oke. sebagai barista. Siap. Yang pertama harus rapi, Iya, iya. harus wangi, ya Well harus dress. betul. Well seperti itu. dressed. Well dressed. Apa itu Deds? Aku kurang Apa tahu. itu? Dan coba Well dress jelaskan. atau dress well itu berpenampilan baik. Berpenampilan baik. Berpenampilan baik itu bukan hanya kita ke tempat-tempat khusus atau Ya, tempat-tempat penting, tapi sebisa mungkin kita selalu menampilkan yang terbaik Nah, dari betul. diri kita Nah, gitu. betul. Di tempat apapun. Nah, kayak gitu. Bang Bek, Oke, gimana? mengenai tentang tadi penampilan nih, Ya. tapi kan rata-rata framing nih barista Ya. rata-rata minimal harus ada satu orang di coffee shop itu yang baristanya punya tato kecil. Menurut Bang Bek seperti apa nih? Karena ini Gini lagi ya. rame gitu teman-teman ya. Itu Oke. bisa menjadi apa ya? Apa? Kayak ciri khas. Ciri khas ya. Atau aturan tidak tertulis kah? Gitu. Ya, Mungkin gini. teman-teman biar tahu gitu. Gini. Untuk menjadi barista itu sebenarnya nggak harus bertato, Ya, nggak harus bertindik, Betul. juga ya nggak harus panjang rambut. Cuman yang tapi kalau misalkan mereka ingin bertato bertindik ya boleh bebas. Karena itu ya tadi kata si Des bilang kan Nah, sebagai ciri khas mereka. Ya. Apa bagus itu kan untuk penampilan mereka lebih menarik kan. Sorry, apakah di setiap tempat atau di setiap coffee shop ada aturannya yang mungkin melarang Ada sih biasa. untuk barista yang Ada biasa. punya tato? Ada. mungkin? Karena kenapa? Kadang kan ya maaf ya yang punya tato itu kan dianggapnya kurang bagus ya kan katanya. Cuma kan nggak boleh seperti itu kan. Kita Ya. nggak boleh ngejudge ya kan. Betul. Nggak boleh kayak gitu. Nah, tapi kan gini, yang paling penting tuh gini. Ya sebagai barista tuh bukan harus punya tato, bukan harus punya tindik, rambut panjang, bewokan keren, bukan. Tapi lebih ke good attitude. Itu number one. Number one itu adalah good attitude. good Ya. attitude. Nah, good attitude itu paling penting dunia barista. Kenapa? Attitude itu segalanya. Ya kan? Ketika attitude itu segalanya. Ya. Ketika lu ganteng, ketika lu pinter, cantik, ya pinter gitu, tapi attitude lu Ya. nggak ada. Udah itu kayak gagal aja jadi barista Ya. kalau kata Bang Bek ya. Ya. Itu kalau kata Bang Bek tuh dari segi etika attitude-nya yang lebih penting. Dan yang kedua itu dia harus bisa kayak mengikuti SOP aturan yang ada. Kenapa Bang Bek ngomongin SOP? Karena setiap kafe itu SOP dan aturan itu berbeda-beda. Betul. Ada yang tadi katanya boleh bertato, bertindik, ya, ya. ada yang tidak boleh. Ya, ya. Nah itulah lebih apa ya, mengikuti aturan SOP yang ada. Ya. Seperti itu. Mengikuti aturan SOP yang ada betul. karena SOP-nya itu belum tentu sama di setiap coffee shop. Nah, gitu. dan juga kenapa Bang Beka nggak ngomongin soal uniform, seragam, atau Oke. gimana? Ya. Karena kan kalau udah kita ngomongin SOP aturan, berarti itu kan udah aturan si kafenya gitu. Ya. Mau mereka kafenya aturannya mau pakai baju bebas, tapi pakai apron atau harus pakai kemeja, itu kan balik lagi stylish, fashion, terus background kafenya mau dia mau ngambil misalkan menengah, middle up, middle Down, down misalkan. atau middle, itu kan pasti Ya. beda-beda kan? Iya, Ya kan? betul. Kayak Iya, gitu iya, Pak. betul, Itu betul. yang lebih menarik. That's kalau kita pikir-pikirnya dari omongan Bang Ya. Bek tadi, hal yang terpenting itu mungkin dari yang punya coffee shop gitu ya, Ya. memenuhi hak pekerja gitu ya. Kayaknya teh ya. Itu harus. Harus ya. Harus. Yang penting itu ya. Harus. Selain attitude untuk pemilik iya. coffee shop ya. Ya. Tadi sempat ngebahas juga soal tiap tempat kan beda SOP. Ya. Mungkin kalau misalkan aku ngelihat, jadi balik lagi ke penampilan diri masing-masing juga. Betul. Dengan ciri khasnya masing-masing. Betul. Ada yang lebih pede mungkin dengan punya tato-tato kecil. Betul. Atau ada yang punya tato besar lebih pedenya Betul. kan beda-beda. Gitu. Beda-beda. Dari cara berpenampilan juga kan mungkin beda-beda. Betul. Apalagi nih kita kan tinggal di Bandung, Hehe, Bandung, Bandung. Cimahi, Ya. yang notabene Ya. yaitu Kiblat Fashion. Oh, Itu dia, that's benar. Ya, Kiblat Kiblat Fashion. Ya aku melihat kan di Bandung tuh sangat-sangat merata ya. Jadi dari kalangan atas, kalangan menengah atau bawah pun semua bisa berekspresi. Oh iya, Berekspresi. bebas. Apalagi kita bekerja di tempat yang tempatnya orang-orang berekspresi. Itu berekspresi. Itu dia. Pasti Ya. Harus bisa mengikuti kultur gitu ya. that's Ya. it. Nah, culture. culture Sama. itu dia. Damn bro, itu dia. Oke, selanjutnya nih Bang Bek Bang gitu ya, Bek. kita masih sama mengenai tentang kesehatan mental. Ya, betul. Kesehatan mental itu kan butuh sesi konseling ya Bang Konseling. Bek. Betul. ya. Iya. Menurut Bang Bek nih,
apakah cocok nih di coffee shop itu? Tentu coffee shop itu kan ruang publik ya Bang Ya, Bek ya. betul. Siapa orang bisa datang. Ya. Siapa orang bisa atau datang. mungkin third place, jadi ruang ketiga. Ruang Ruang ketiga. ketiga betul sekali, Ya. Deds. Nah, menurut Bang Bek, cocok nggak sih konseling di ruang publik itu? Baik konseling itu informal atau Ya, formal. betul. Kalau menurut aku sih kalau lebih ke formal mah sih sebenarnya kurang juga sih ya. Kurang. Karena kan Oke. coffee shop itu adalah umum ya, ruang publik juga kan. Jadi kalau misalkan terlalu formal kan ya mungkin lebih baik di satu ruangan, Ya, satu ruangan. satu ruangan Iya, gitu iya, lah. iya. Jadi ya mungkin lebih serius itu masalahnya. Mhm. Mungkin tapi kalau misalkan yang informal mah ya oke-oke aja. Bebas. Oh, Baik, informal wajar, berarti baik. sama temen ya, Oh Deds iya, ya? sama teman, betul. sama pacar. Oh iya, sama pacar. Betul. Iya, Sama Ya. temannya pacar. Teman- Sama temennya. Wah, temennya bahaya pacar. itu, Deds, kalau sama temennya pacar. Saya Ini nih konseling yang kan. bahaya ini yang bahaya ini. Jangan dicontoh ya. Jangan. Ya nggak apa-apa. Ya kalau Kan ya, bebas. ya kalau menurut Bang Beka sih cocok-cocok aja. Kalau untuk yang informasi ya, karena Ya. kan di gimana ya, ketika kita ke coffee shop itu kita itu untuk apa ya, kayak happy gitu. Datang Ya. ke sana tuh yang pengen happy gitu, pengen Ya. senang gitu. Hmm. Untuk menaikkan mood kita gitu. Ya. Kalau ya apalagi kalau kita yang udah senang, Ya. udah ya, mungkin Oh. lebih pas datang kita excited Ya. untuk mengopi. Apalagi tempatnya yang kita sukai. Ya, Itu betul. makanya dari itu ya kalau kata Bang Beka sih cocok-cocok aja. Cocok aja Cocok. ya. Jadi baik informal atau formal, selagi tidak menyebarkan cerita-cerita Oh, iya. ke yang lain Iya, tentunya ya. iya. Karena kasihan juga teman kita kalau misalkan ceritanya disebar ke yang lain gitu Iya. ya, Deds ya. Nah, Deds, ini juga kan sering kali ada kata-kata ngajak temen nih, temen Ya. ada ajakan ke kita, Bang Bek, hayu ngopi. Ayo ngopi. Padahal kan kata ngopi itu tanda kutip ya. Ya. Yang dipesan belum tentu kopi. Iya. Kadang Matcha. non kopi juga matcha. Lagi rame tuh, betul. lagi rame. Ya, lagi rame. Matcha atau mojito, Mojito, red velvet cocktail, ya. gitu ya, apapun itu. Tapi kan kata ngopi ini tanda kutip. Sebenarnya Ya. kan kita ketika ada yang ngajak ngopi ke kita gitu ya, barangkali. Sebenarnya kan mereka itu hanya ingin didengar atau pengen cerita nih, Ya. Iya. Bang Bek, that's Ya. gitu. Atau mungkin ingin diakui ingin diakui. Bisa seperti itu. Nah, atau di dalamnya gitu. kalau misalkan ada yang ngajak ngopi, tentunya tanda kutip itu kita selaku teman yang baik Ya, Ya. ya, cuman yang baik. memposisikan diri sebagai konseli walaupun belum profesional. Ya. Kita tuh harus seperti apa? Harus seperti apa? Ya mungkin kalau dalam arti bahasanya apa ya? Profesional mungkin ya. Kita harus profesional sih kalau menurut Bang Bek. Meskipun kita belum ada legalitas. Ya betul lah. Ya. Kayak gitu. Ya tetap harus profesional, tidak boleh keluar dari itu kalau menurut Bang Beka. Oke. Kayak gitu sih. Ya. Simpelnya sebenarnya. Ya. Nah kalau udah ngomongin profesional kan luas ya. Ya. Cakupannya luas. Kayak gitulah. Intinya harus bisa mendengar apa kata teman ya. Karena betul. bukti cerita tadi ya. Nah, Yes, ya. maka Tadi dari juga Butuh, sudah. butuh. Makanya kata Bang Beka profesional ya itu maksudnya tuh ya udah mencakup luas. Dan kan barista juga harus bisa menjadi, atau coffee shop juga harus bisa menjadi ruang yang aman. Oh iya. Dan baristanya Betul. sendiri juga harus netral. Oh iya harus netral. Netral. Gak bisa kita memihak ke siapapun kan. Iya. Gak mungkin kayak gitu. Ya karena Atau kalau- kita ngelihat dari outfitnya Apanya? mungkin kan ada juga mungkin. ya Tapi mungkin jangan ya. sampai. Jangan sampai juga sih, jangan kayak gitu. Iya, juga. jangan sampai lah. Begitu ya Bang Ya. Bek ya. Oke. Terakhir Bang Bek nih. Iya. Oke, gimana? Terakhir. Mana mau kemana sih? Terakhir. Last Oke. question. Oh, last question. Last Oke. question. Oke, gimana? Terakhir. Pendapat orang, kadang orang-orang itu ada yang berpendapat juga Deds. Iya. Apa tuh? Banyak yang di sosial media seperti Instagram, X atau Twitter gitu ya. Iya. Oke. Psikolog itu mahal Bang Bek tentunya. Psikolog Betul. mahal. Betul. Lebih ke Betul. ya udah sih ke coffee shop Iya, iya. ke apa? Ngundang temen cerita gitu. Iya, iya. Kita kayak lagi butuh telinga nih, bisa Mungkin- masang telinga Mungkin nggak gitu. mungkin tren-tren kayak gitu banyak. Tapi tren yang seperti itu sangat-sangat relate. Ya, Sangat dengan relate. kehidupan Relate. sekarang. Dengan kehidupan Zaman sekarang. Apalagi dengan kehidupan barista nih, Hmm. yang notabene sangat ada hubungannya dengan kopi itu sendiri kan. Betul. Jadi kan kadang-kadang temen itu untuk sesi konseling Ya. dia itu pengen mencurahkan isi hatinya, Keluh pikirannya, kesah, keluh kesahnya, curhatan. supaya ada yang mendengar. Karena Dengar. tentunya setiap manusia ya, Deds Ya. ya, tentunya setiap manusia itu kayak
ingin butuh didengar. ingin Iya, didengar, betul, didengar. betul. Tentunya ingin didengar dan ingin diperhatikan. Ingin diakui Kita juga. selaku teman baik, Iya. selalu teman baik. Gimana sih caranya atau gimana pendapat orang itu psikolog tuh mahal, karena kalau psikolog itu tentunya profesional Iya. ya. Iya, betul. Profesional. Ya udah ke kopi shop aja, Ya. ayo ngajak Oke. teman cerita. Menurut Oke. kamu kayak gimana? Oke, yang pertama di sini Bang Beka jelasin dulu dasarnya ya kan ya. Iya. Gak mungkin langsung ke tingkat yang lainnya. Yang pertama itu kan ada tingkatan kan. Kalau misalkan ngomongin psikolog itu kenapa bisa disebut mahal? Hmm. Kan yang pertama itu ada BK kan, yang namanya BK. BK itu apa? BK tuh bimbingan dan konseling kan. Bimbangan atau Bimbingan. Oh, Bimbingan dan Tapi yang konseling. nggak tahu sorry. orang-orang bimbang mungkin. Masuk, Enggak, damn bro, damn, that's Ya, damn. tingkatan itu Makanya bisa dibimbing. betul. Ah, itu dia. No, untuk tingkat selanjutnya itu psikolog yang tadi yang udah disebutin oleh oke. Jan dan Des. Yang ketiga itu yang tingkat paling akhir itu adalah psikiater kan. Mhm. Nah, kenapa orang lebih memilih ke coffee shop dibandingkan psikolog? Karena psikolog itu mahal. Ya kenapa ya? Karena ketika kalian ke coffee shop itu kalian ngecil, nyantai, cuma bayar 30.000 mungkin 25.000 dapat kopi, Oh iya iya. kopi susu, kopi Oh, tentunya 2.000 parkir. ya, oh iya. 2.000 parkir. That's Itu di luar. Oh, di luar. Itu di luar. cuman dimasukin pengeluaran atau pajak. Ya nggak apa-apa itu terserah. PPN ya, PPN. Oke. Kayaknya orang Nah. tuh nggak akan mikirin itu sih. Enggak, Ya betul ya. tapi Betul harga. juga sih, Dad. Nah, kenapa? Ya. Kenapa ketika orang stres itu lebih memilih ke coffee shop dibandingkan Ya. psikologi, terus disebut psikologi mahal, psikolog mahal maksudnya teh? Karena ya kan ada di satu kopi itu ada suatu kandungan yang namanya kafein. Yang tadi udah zat kafein kan. Yang tadi udah Bang Beka sebut. Nah, kafein itu kan kalian tahu nggak fungsinya buat apa? Apa tuh Nah, Bang Bek? Itu. Nah, kafein itu kan sebenarnya fungsinya itu yang pertama untuk menaikkan mood. Oke. Pertama. Pertama. Nah, yang kedua itu untuk meningkatkan stamina Stamina. dan metabolisme tubuh. Oh, Kalau biasanya oke. itu kalau kopi itu biasanya diminum kebanyakan kopi espresso misalkan ya, diminum sama orang-orang yang mau nge-gym, mau olahraga. Nah, itu kan Iya, untuk iya, iya. apa ya? Meningkatkan adrenalin, metabolisme tubuh. Jadi dia stamina-nya lebih kencang lagi, lebih bagus lagi untuk sementara. Karena ya itu fungsi kafein itu yang sebenarnya untuk menaikkan mood pun sudah beres gitu kalau menurut Bang Beka, daripada nambah semangat lagi, nambah ceria lagi, nambah happy lagi. Iya. Ya dibandingkan dengan mungkin ke psikolog kan lebih mahal gitu. Iya, Ya, kan? karena itu Ya. tenaga profesional ya, Dad. Ya. Betul, tapi nggak ada salahnya sih kalau Iya, menurut betul. Bang Bek kalau misalkan Betul. harus ke psikolog ya harus, nggak apa-apa. Atau mungkin ada beberapa orang yang udah sering nyobain Ah, atau sering melakukan ritual ke coffee shop atau Ah. cara terapi mereka mungkin ke coffee shop. ke coffee shop. Tapi mereka merasa belum nemu nih Tapi ya perasaan yang lebih enakan. ah, Ya mungkin bisa ke bisa psikolog. disarankan untuk ke Ke psikolog psikolog. atau psikiater. Bukannya kita mau mengesampingkan psikolog, bukan. Betul. Karena memang psikolog itu sangat penting. Ya. Sangat Penting. perlu sekali. Kalau misalkan berarti masalahnya sudah Ya, memuncak, Wah, itu itu udah harus kita mungkin ke psikolog. bahkan penting Itu ya. penting ke psikolog karena mereka itu yang apa ya, ranahnya mereka tuh Ya, di situ. ranahnya. Berperan pentingnya di situ. Mungkin ya menurut Bang Beka seperti itu. Ya kalau misalkan hanya sekedar stres biasa mah mungkin ya Iya. kita kopi shop aja gitu. Tapi bisa kita baik. juga nggak bisa menjadi setiap masalah Ya, nggak orang-orang. bisa. Betul. Ya, Kita betul. nggak bisa. Betul, sangat betul. Kenapa? Karena kita apa ya? Jangankan kayak gitu ya. Misalkan masalah saya sama Jan sama Des itu Ya. Oh, kita punya masalah. duluan. Saya duluan. Oh, gitu. Tadi sih. Mau. Nggak. Ya contohnya lah ya. Contohnya, ya kan nggak bisa disamaratakan. Betul. Ketika saya bisa menghadapi masalah ini, mungkin Jan atau Des tidak bisa menyelesaikannya kan, seperti itu. Iya. Kan beda-beda kan? Iya. Kata tadi tidak bisa disamaratakan masalah itu. Nah, kayak gitu. Berarti kadang-kadang nggak harus ngajak ke teman gitu ya, Oh, iya. pengen cerita, tapi kita harus lebih peka nih kayak Lebih peka. mesen Oh, apa, oke. mesen ice americano 16 shoot. Waduh. Ada masalah apa nih? Selain Kan- ada masalah mungkin banyak uang juga. Nah. Lebih ke mabok sih. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kita mau sesi konseling ya teman-teman, kita kan pengen kesehatan mental itu membaik. Ya. Jangan sampai kesehatan mental Ya, membaik, betul. tapi lambung teman-teman yang Asam bermasalah. lambung, gitu ya. jangan-jangan. Lambung Iya. teman-teman yang bermasalah. Karena gitu. kalau keseringan ngopi ya itu asam lambung Iya, naik. Asam lambung, nah Apalagi- Itu resikonya mungkin. Ya, kata asam ya. urat, Kayaknya itu faktor usia dah. Bang U ya. Iya. Faktor umur.
Tapi yang lebih penting sih ya boleh mengkonsumsi kopi tapi jangan terlalu berlebihan lah. Ya kata orang kan takutnya nggak insomnia, nggak bisa tidur, tapi sebenarnya bukan itunya, bukan masalah itunya, tapi kan kayak ada yang lebih penting ini apa, asam lambung takut naik. Nah itu kan itu Bagi lebih atau orangnya udah punya riwayat. itu lebih harus dikontrol sih. Iya, Harus dikontrol sih. Karena kan kenapa? Nah kalau menurut Bang kan kenapa kayak gitu? Karena di dalam kopi itu kan berbeda-beda zat, kayak misalkan jenis kopi Arabica dan Robusta itu beda kafeinnya tingkatannya, tingkatan tingginya. Iya. Nah jadi beda, kandungannya ya. seperti itu, karena ya itu harus dikontrol tuh maksudnya seperti itu, karena beda. Arabica, Robusta, apalagi ada Liberica namanya Excelsa, jenis-jenis kopinya itu beda kandungannya. Beda. Oh gitu. Ya. Oke, jadi gimana cara kita menyikapinya? Ya udah dengerin dulu aja, dengerin dulu aja. Ya. Seenggaknya kita menjadi teman yang baik. Ya, Menjadi teman yang baik dengan cara mendengarkan. Asal jangan jadi selingkuhan yang baik. Sorry. Enggak. Selingkuhan yang baik itu seperti apa ya? Selingkuhan yang ada ya. Mungkin bisa karena selingkungan. Oh, selingkungan maksud saya. Itu dia. Ya, selingkuhan. Kita Ya. harus selingkuhan. Kamu nggak boleh Dets, negatif. kamu Cok. kayaknya untuk konten selanjutnya bagian nyapu Nyapu aja, jadi Dets. nggak apa-apa. ini temen gue. selingkungan. Iya, betul. Selingkungan ya. Selingkungan. Selingkuhan ya. Bukan selingkuhan. Bukan, selingkuhan. Ya. Wah, Dets, kayaknya kita udah beberapa menit nih nemenin teman-teman yang nonton betul. gitu ya. Teman-teman, untuk selanjutnya kita masih banyak konten-konten mengenai tentang kesehatan mental, dan juga konseling yang lainnya lah, tentunya bukan Bang Bek aja, nanti kita Ya. banyak mengundang Pasti ya. lah. Jadi silahkan subscribe, komen, tinggalkan cerita-ceritanya di bawah, tapi jangan cerita-cerita yang aib ya. Menurut kalian aib itu kayaknya jangan deh, karena Yang terlalu konseling sensitif, juga yang terlalu mempunyai sensitif juga jangan. kode etik asas kerahasiaan. Ya, Jangan. iya. Jadi keseruan-keseruan di coffee shop silahkan ceritakan di komennya ya, di sesi kolom komentar gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Teruslah hidup dan tidak juga berguna. berkarya Ya. ya, karena teman-teman percayalah kalian dihargai di tempat yang benar dan betul. aman. Terakhir teman-teman, saya mesen ice americano. Kamu mesen apa deh? Meskipun udah nggak ice juga kan. Nah ya, Magic namanya. magic Double gel. Magicom. Bebas sama juga. Sama That's apa that's? Magic juga. Jadi Magic kita juga. double magic. Double Kenapa magic. mestinya magic biar strong gitu? Biar strong gitu. Terima Biar kasih. biar ada keajaiban besok. Betul, keajaiban semoga ya. Semoga. Teman-teman, terima kasih. Saya Zan, host dan co-hostnya Dets. Terima kasih nih Bang Bek. Terima kasih. Terima juga, kasih. Bang. Siap. Terima kasih juga udah datang sharing-sharing tentang Ya, betul. konseling dan tentunya kopi. Iya, oke. Saya ini ice americano 23.000, silakan dibayar. Saya kayaknya udah dibayar deh. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau pesen lagi ya nggak apa-apa. Saya undur langsung pamit langsung ya.